Shalom, Salam Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan salam sehat dan tetap semangat meskipun sedang dilanda oleh COVID-19. Jangan kehilangan semangat saudara dalam Tuhan ya. Baik, saat ini saya akan mengajak berbincang-bincang seorang wanita yang luar biasa, karena dia juga dipilih oleh Tuhan, yang bernama Mbak Sri Maryani dari suku Betawi asli. Saya percaya dia tidak pernah mimpi atau bercita-cita menjadi orang Kristen, tapi karena anugerah semata-mata yang menarik dan memanggil dia. Seperti yang Yesus katakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau Bapa tidak menarik dia. Nah, dia ditarik oleh Tuhan Yesus. Mari Mbak ucapkan salam sama orang yang mau nonton ini. Shalom, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Maryani. Saya akan berbincang-bincang dan berbagi pengalaman dengan Babe. Ya, nah Mbak Yani, gimana tuh ceritanya? Kalau udah dari suku Betawi ini biasanya, ya sama lah sama saya latar belakang. Babe itu dari Betawi ya? Iya, bukan Betawi kalau saya itu Pujakesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Cuma tua di Jakarta. Ngumpulnya sama orang Betawi. Ya, istri saya juga orang Jogja, tapi karena kita banyak ngumpul sama orang Betawi, lama-lama lidah Betawinya itu jadi terasah gitu ya. Dan kita juga nggak pernah mimpi jadi orang percaya kepada Yesus, tapi ya oleh anugerah dan kemurahannya ya semata-mata. Nah, saya mau tanya ini Mbak Yani, itu gimana ceritanya kok bisa menjadi orang percaya? Pasti ada perjalanan ya, kisahnya. Gimana? Saya ceritain dulu ya, Be ya. Ya, boleh. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Jadi saya ini terlahir dari suku Betawi, dari 5 bersaudara, Be. Banyak saudara. Anak Betawi kan. Anak keberapa? Anak kedua, Be. Oh, anak kedua. Iya. Saya sempat menikah dan menikah secara Muslim waktu itu. Sekarang mantan suami saya, dan kita sempat divorce, bercerai. Dan mantan suami baru saja meninggal bulan Juni kemarin, Be. Mendadak meninggalnya. Divorce itu karena apa? Harus dikasih tahu, Be. Jadi kita nggak pernah bercita-cita lah ya, Be, kalau kita udah berumah tangga kita mau cerai apa segala macam gitu ya. Ya karena dia saat itu pakai narkoba. Pokoknya udah nggak bisa dipertahankan. Selain narkoba apa? Udah ditirah, judi juga. Judi, oh. Nah, judi udah habis-habisan lah. Terikat dengan hal-hal seperti itu ya. Iya. Gitu, udah dikasih kesempatan beberapa kali, tapi bukan makin baik, malah makin buruk gitu. Makin menggila ya. Iya. Akhirnya udah nggak cocok lagi, ya udah bisa. Ditira, saya memutuskan untuk jalan sendiri aja gitu. Saya punya 3 anak. Saking cintanya saya sama agama saya yang dahulu, itu anak pertama saya kasih nama Muhammad Al-Riansyah. Muhammad Al-Riansyah. Iya, Nabi Muhammad. Mantap ya. Yang kedua itu Putri Riani Rahmadani, yang ketiga Dinda Aryani. Itu jadi pas divorce itu pas Dinda lagi umur 1 tahun, Be. Lagi berat-beratnya. Tapi nggak tahu, memang sudah jalan Tuhan. Ya udah, saya cuma mau fokus doang sama keluarga, sama baba, sama ibu, sama anak-anak saya dan adik-adik saya. Dan terus cari duit lah ya gitu ya. Iya, fokus. Gitu aja, fokus cari duit. Masa bodoh dah, kalau emang udah susah. Udah nggak kepikiran deh mau dapet suami lagi tuh, udah nggak kepikiran. Anak 3 ya kan, janda gitu, Be. Siapa pula yang mau gitu kan. Udahlah, fokus aja. Dah, hidup sendiri nggak apa-apa dah ya. Bener. Terus? Tapi Tuhan punya rencana lain mungkin ya, Be ya. Saya buka salah satu klinik di daerah Tangerang. Klinik apa tuh? Kecantikan. Kecantikan. Pantesan Mbak Yani cantik. Amin. Terus ya itu memang lagi-lagi Tuhan punya rencana. Saya berpartner dengan teman saya saat itu. Terus salah satu pasien lihat kok dia panggilnya Ceceh, padahal orang Betawi gitu ya, karena itu Chinese ya. Ceceh sendirian terus gitu, kalau pas kerja gitu ya, bawa anak juga gitu, kegembolan Beh, bahasa Betawinya mah.
Iya memang aku divorce gitu. Terus dia iseng tuh, mau nggak aku kenalin sama kokoh aku, kata dia gitu. Terus sampai aduh, Cina masih Kristen nih gitu kan Be, udah nggak masuk list lah ya Be ya. Yang orang muslim aja udah nggak kepengen gitu nikah karena trauma gitu. 8 tahun sih Be waktu itu sendiri. Terus tapi ya udah, terus akhirnya mau gak dikenalin gitu, dikasih lihat tuh fotonya tuh Be. Ya udah, untuk kenalan aja, mau untuk menjadi teman ya kenapa enggak gitu kan Be. Dikenalin lah gitu, dikenalin. Aduh Be, orangnya Be tampangnya mah cool banget deh, tapi nggak tahu kenapa ya Be, ini cerita sedikit aja ya, itu deg-degannya tuh beda gitu, nggak tahu deh ya. Terus ya udahlah ya, terus kita jalanin kayak biasa. Satu hari saya sama teman saya yang partner ini, kita mau umroh. Mau umroh, itu saya ketemu dia Februari. Tahun? Saya 2015. Ya. Saya mau pergi umroh itu bulan Juni. Itu kan berjalan tuh. Ya udah kita tetap ada hubungan baik itulah. Nah, saya mau pergi umroh itu Be. Tuhan izinkan ya Be ya. Duit saya tuh dipinjam sama teman saya. Kurang, saya kasih tahu aja nominalnya, kurang 8 juta. Gitu. Nah, saya kan ini udah mau ngituin dia nih, teman saya yang tadi dikenalin itu tuh, si kokoh itu. Mau ngetes doang gitu. Gue mau pergi umroh nih, duitnya kurang gitu. Padahal ngetes doang Be, bener-bener ngetes gitu. Kurang 8 juta. Hari itu juga dia transfer loh Be. Nah, yang pria cool nih. Iya. Cool. Pakai jeansnya juga bolong-bolong, kaos belel gitu kan. Bener. Dalam hati, bisa nih gue tarik nih gitu kan Be. Aduh, ajaran agama aku kan kuat banget gitu Be. Nggak mungkin kan kalau misalnya aku suka sama cowok terus aku ikut agama dia, itu tidak mungkin gitu. Tidak ada cita-cita gitu pun. Terus dia transfer gitu, kayaknya kayak dapat sinyal gitu loh Be. Bawa dalam doa deh nih ya gitu kan. Terus hari hanya nih, saya pergi tuh sama teman saya, sama anaknya, terus sama saya, dia anterin ke bandara. Malah dianterin ya? Dianterin Be. Terus ya, saya ngomong lagi nih sekali lagi sama dia, lu nggak mau ikut gue umroh gitu kan? Tahu Be dia ngomong apa? Lu pergi aja ke sana, dia bilang gitu. Lu doa, dalam hati nih Be, iya emang gue mau doain lu gitu kan, gitu. Biar lu ikut agama gue pulang kan nikah secara muslim gitu kan ya Be. Kan katanya kalau kita doa di Mekah itu segala apapun diijabah sama Allah kan. Lah terus dia malah ngomong gini, kamu pergi ke sana, kamu doa, kamu cari kebenaran, karena untuk mengikut ajaranmu itu tidak mungkin, karena saya terlalu cinta Yesus. Itu saya bergetar Be, dia ngomong kayak gitu. Kayaknya orangnya yang gak alim-alim amat gitu Be, tapi ucapannya itu kok ya bisa salim itu gitu. Siapa sih Yesus itu, lu sampai kayak begitu gitu loh. Tetap udah saya abaikan, tapi memang kayak nancep gitu Be di hati saya. Lah udah saya pergi umroh. Terus umroh itu kan ya udah biasa lah ya, hari keempat Be, saya tawaf di Mekah. Tahu kan muterin Ka'bah Be? 7 kali. Udah biasa lah itu, saya tawaf cium Hajar Aswad, udah. Lah saya nginep di Grand Zamzam. Di Mekah itu kan Grand Zamzam itu kan nempel sama Ka'bah. Gitu. Saya istirahat naik ke atas deh. Saya naik ke atas, saya istirahat nih. Teman saya yang dua tuh lagi di situ nungguin, itu asar, mau nungguin ke maghrib. Gitu. Saya istirahat dulu deh, saya mau ke atas, saya bilang gitu. Terus saya turun lagi. Saya buka jendela, saya lihat tuh. Jadi kalau di Mekah itu include tuh Be. Ada pengumuman, ada azan, ada suara apa tuh kita denger gitu Be. Saya nggak tahu ya itu apa ya. Saya kalau saya salah saya minta maaf pokoknya ya. Tapi nggak dibilang jelas itu, nggak jelas, nggak terlalu jelas. Dibilang kecil nggak kecil. Dia ngomong gini, maaf sekali lagi, dia bilang kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Di situ hati saya langsung, hati dan logika saya mulai bergejolak gitu Be. Saya bilang, apa iya? Suara apa ini? Masa pengumuman ngomongnya kayak gitu? Saya turun lagi Be. Saking saya penasaran ya, saya turun lagi. Saya ke Mekah lagi tuh, ke Ka'bah itu, Saya puterin lagi, bener-bener saya singkapkan.
Ya maaf, sekali lagi itu memang benar batu hitam. Di situ logika saya berkecamuk gitu, Be. Aduh, saya ngapain ya kayak gini ya? Kok jauh amat saya mau ketemu Tuhan saya. Di situ, Be. Awalnya di situ. Ya. Saya dengan kegalauan saya, kalau umroh itu kan 14 hari. Itu masih hari keempat saya udah galau, Be. Ya udah, saya selesain aja 14 hari itu dengan rasa kegalauan saya nggak ngomong sama teman saya. Diam aja, tersimpan di hati ya. Tersimpan di hati. Tapi sudah ya sudah berkecamuk gitu. Ya udahlah, selesain aja, nggak apa-apa, kita lagi jalan-jalan. Gitu, Be. Sesampainya di Jakarta, saya nggak ngomong. Dia juga jemput, pas jemput juga dia diituin. Si kokoh itu tadi itu dicuekin sama keluarga besar, tahu sendiri dong. Keluarga besar kalau udah ngeliat mata yang sipit-sipit gitu deh, Betawi, Muslim gitu kan, katanya dicuekin. Saya sih baru tahu sih, beliau sih benar-benar orangnya tuh nggak mau ngejelekin, nggak mau apa, nggak bilang loh saat itu dia dicuekin gitu loh, dicemburutin sama keluarga besar saya tuh, saya nggak tahu gitu di situ. Terus saking saya penasarannya, saya cari. Sekarang kan gampang tuh deh, apa-apa kita bisa temuin nih di handphone, tinggal buka YouTube, ada nggak Pak Kiai guru besar yang masuk ke Kristen, menjadi orang percaya ya. Menjadi orang percaya. Siapa yang kamu dapat? Pas saya klik itu guru besar Bapak Saifuddin Ibrahim. Al Zaitun. Iya, guru besar di Al Zaitun. Itu saya nggak tahu yang namanya Roh Kudus atau apa bimbing saya saat itu. Memang saya orangnya itu, Be, kalau saya pengen tahu, saya penasaran sampai ke akar-akar pasti saya akan cari. Gitu. Saya cari, saya ambil kertas, Be. Jadi beliau itu lagi kayak di satu ruangan gini nih, kayak lagi ngajar gitu. Menjabarkan Muslim kayak gini. Kristen itu Yesus. Ini aku lagi dengerin Yesus kalau ditampal pipi kanan ngajarin kasih pipi kiri. Kasih, mengajarkan kasih. Islam itu begini, saya harus sebutin lah ya, Be. Terus yang paling ini, Islam itu istri itu boleh lebih dari 4. Terus si Abi ngomong itu kalau di Kristen 1 seumur hidup. Wah, dahsyat nih ajaran. Mungkin penasaran, Be. Mungkin penasaran ya, terus mencari, terus haus mencari sendiri di Al-Quran ada nggak Nabi Yesus itu ada nggak gitu. Ternyata Isa Al-Masih kan dia ada. Saya pelajarin gitu, nggak gampang memang untuk mengalahkan apa yang saya dapatkan di sana gitu loh, menolak gitu, nggak gampang, Be. Soalnya dari kecil ya kita udah diajar Yesus atau Isa Al-Masih itu Nabi ke-24. Ini orang Kristen kok malah dipertuhan. Aduh, nggak gampang. Bergumul lama. Saya 2 tahun loh. Iya. Oh, Babe 2 tahun? 2 tahun. Saya itu Juni, Juli, Agustus, September saya minta dibaptis. Tapi dengan saya benar-benar mencari tahu, Be. Sampai saya cari gitu, ada nggak nih ya Yesus itu punya dosa gitu loh, Be. Saya kan banding-bandingin tuh, Be, ya. Ada nggak nih dia punya kesalahan gitu loh di masa dia waktu dia turun ke bumi itu loh, Be. Gitu. Saya nggak dapetin. Semua ajarannya kasih, Be. Semua ajarannya kalau kamu ya Tuhanku berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7. Banyak, Be. Betul. Dahsyat banget ajarannya. Malahan di Al-Quran surat Maryam itu ayat yang ke-21 kalau nggak salah, 19 sampai 21 saya lupa. Ya, satu-satunya nabi yang suci dan tidak berdosa ya Isa Al-Masih. Itu. Memang tidak berdosa. Alkitab juga katakan gitu. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak berdosa. Gitu. Cuman dia pernah sekali marah itu yang di bait itu kan, karena ya itu bukan perbuatan yang gimana kan. Iya. Itu aja. Karena dia merasa itu kan tempat suci untuk orang beribadah. Nih kok dipakai buat jualan ya. Dan nggak apa-apa itu. Terus gimana ceritanya? Ya udah, saya bilang nih ya, yang pas saya sedang bergumul itu, saya bilang gini. Akhirnya karena saya penasaran, saya ngomong nih sama si kokoh ini, lu kalau ke gereja kapan? Gue mau ikut dong, gitu, Be. Dia bilang apa, Be? Gila lu, gitu. Saya dibilang gila. Ntar apa kata keluarga lu, gue dibilang ngedoktrin lu gitu. Jadi saya mau kasih tahu sekarang di sini itu nggak ada yang doktrin saya. Bener-bener Roh Kudus, bener-bener Tuhan yang bimbing saya. Iya. Gitu. Saya penasaran. Ya udah deh, yang sore akhirnya kita di Tangerang itu, di salah satu gereja di Tangerang. Pertama kali seumur hidup saya masuk ke gereja, Be. Saya kaget.
Kalau kita di muslim itu kan hening, ya kan, ngambil wudhu dulu. Saya sudah siap-siap nih Be, mau bersih-bersih gitu kan. Saya pikir kan masuk ke daerah suci gitu kan Be. Terus cewek-cewek, cowok-cowok kalau di muslim itu kan ada batasnya. Ini enggak Be, saya lihat orang yang lagi nangis, ada yang lagi angkat-angkat tangan di depan itu kayak itu Be ngapain di depan? Ternyata itu pujian penyembahan, lagi pujian penyembahan. Pas datang itu lagi pujian penyembahan Be. Ya udahlah ikutin aja. Itu Be, pala saya mau pecah, bener-bener mau pecah. Sakitnya kayak apa kali ya, itu orang nggak suka mungkin kali di dalamnya bergejolak mungkin ya. Tapi saya pengen lagi, minggu berikutnya saya bilang saya pengen lagi, tapi saya akalin, saya minum Panadol. Tit iklan. Minum 15 menit. Obat sakit kepala. Obat sakit kepala. 15 menit sebelum nyampe nih ke gereja nih, saya minum itu. Jadi kan pas udah itu saya nggak pusing kepalanya. Saya dengerin tuh Pak Pendeta lagi khotbah. Sep masuk. Semua ajarannya saya pengen lihat gitu, ada ngejeleknya gitu loh di ajaran ini, saya pengen tahu gitu loh Be. Saya nggak nemuin, jadi saya maju terus sampai akhirnya September tanggal 27 saya bilang, mau dibaptis dong. Lagi-lagi dia bilang itu si Koko, gila lu gitu. Saya digila-gilain mulu sampai akhirnya saya tergila-gila sendiri memang sama Yesus. Gitu Be. Terus nggak mau gua cari sendiri, ntar gue dibilang doktrin elu, kata dia gitu. Saya cari sendiri Be, ngajak-ngajak ya. Ya udah saya cari sendiri, saya bener-bener daftar sendiri gitu ya Be. Terus dia bilang kamu harus ikut pengajaran dulu, kan gak mudah kan gini-gini. Memang udah kan sebelumnya saya udah ikut pengajaran di sana, nggak boleh langsung gitu loh. Ya udah akhirnya dibaptis tanggal 27 September. Demikianlah kesaksian Yani, seorang Betawi asli yang tidak pernah bermimpi menjadi pengikut Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkenan kepadanya untuk memanggil, memilih dia dan menetapkan dia menjadi milik kepunyaannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Mbak Yani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis tepat pada tanggal 27 September tahun 2015. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan dan menyaksikannya. Tuhan Yesus dipermuliakan dan kita tetap berkata sekali Yesus tetap Yesus, karena dia adalah Tuhan yang hidup dan satu-satunya juru selamat.